Selamat pagi, saya Tobing Krisnanjaya. Pagi hari ini saya akan mewawancarai sosok yang biasa mewawancarai narasumber di acara di bawah pohon intaran. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dengan satu pertanyaan pertama. Apakah siap? Baik, pertanyaan pertama, Pak Gede Krisna, Anda dikenal sebagai seorang food curator. Kira-kira apa saja syarat-syarat untuk menjadi seorang food curator? Ya, sebelum ke syarat-syarat mungkin kita harus mulai dari pantangan-pantangannya dulu ya. Karena semua profesi saya pikir punya pantangan-pantangannya. Seorang dokter punya pantangan, seorang dalang punya pantangan, seorang guru punya pantangan, seorang arsitek seperti saya pun sebenarnya punya pantangan. Oke, apa pantangan terbesar seorang food curator? Seorang food curator tuh harus puasa penyedap rasa. Selama berapa lama? Ya, paling tidak selama 5 tahun. Full selama 5 tahun atau bolong-bolong? Sebaiknya full, tapi jikalaupun harus bolong-bolong, kita harus memastikan tempat makan kita itu tempat makan yang sudah terkurasi semuanya. Makanya di berbagai kota yang sering kita kunjungi, kita punya tempat-tempat makan yang sudah terkurasi. Di Palembang kita punya tempat makan yang sudah terkurasi, di Makassar kita punya tempat makan yang sudah terkurasi, di Flores kita ada, di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Denpasar, di Singaraja, apalagi di semua tempat kita sudah punya tempat-tempat makan yang sudah kita kurasi sebelumnya. Baik. Kalaupun terpaksa banget kita harus mengkonsumsi MSG, kita harus detox diri kita dulu. Bagaimana mengetahui jika kita telah mengkonsumsi MSG? Ketika kita sudah puasa penyedap rasa, tubuh kita itu akan berjalan seperti radar. Oke. Jadi banyak sekali sinyal-sinyal yang akan muncul nanti. Akan terasa sakit di pelipis, ada di sini, ada di belakang di sini, ada di sini juga. Terus bibir kita juga terasa akan kebas gitu. Banyak sekali sinyal-sinyalnya kalau kita sudah puasa penyedap rasa itu yang akan mengingatkan kita. Apa yang Anda gunakan untuk mendetoks diri Anda ketika Anda harus mengkonsumsi MSG? Iya, tergantung. Kalau di luar Bali kita biasa menggunakan air kelapa atau tua jika ada di daerah tersebut. Kalau di Bali kita biasa gunakan arak Bali sebagai detox kita. Itu yang paling bagus sebenarnya. Apalagi pantangannya? Pantangan-pantangan sebenarnya banyak. Ada banyak sekali makanan yang tidak mau kita konsumsi sekarang. Tapi mungkin itu ceritanya panjang, kita bahas di lain kesempatan. Apa tujuan pantangan itu? Tujuan dari pantangan itu adalah untuk menolkan diri kita, untuk memurnikan diri kita, untuk bisa kembali mengenali rasa-rasa yang murni. Diri kita sendiri dulu yang harus murni. Mustahil kita menjadi seorang food curator kalau kita masih berada dalam cengkraman penyedap rasa ini. Baik, masih berada dalam cengkraman penyedap rasa. Sangat menarik. Kembali ke syarat. Apa syarat menjadi seorang kurator pangan? Yang pertama kita harus peka dulu. Jadi pangan atau makanan itu sendiri seperti musik, seperti arsitektur, seperti seni-seni yang lain. Ada komposisi, ada ritme, terus kemudian di situ juga ada balance. Kita harus mengenali semua itu. Ketika kita sudah memiliki kepekaan-kepekaan itu, akan ada energi yang menuntun kita. Energi yang akan menuntun kita ke pengrajin, energi yang akan menuntun kita ke petani, energi yang akan menuntun kita ke produsen-produsen pangan terbaik, energi yang akan menuntun kita ke orang-orang yang melakukan praktek-praktek pangan yang terbaik, banyak sekali. Dan disitulah kita melakukan pembelajaran lanjutan. Ini menarik sekali, kepekaan. Bagaimana sih cara untuk melatih kepekaan itu? Cara melatih kepekaan itu tentunya kita harus mulai dari dasar dulu ya. Kita harus mulai dari mengenali dulu. Ya, sebagai contoh, rempah-rempah kita harus mengenali dulu apa itu kencur, apa itu lengkuas, apa itu bangle, apa itu kunci, apa itu jahe, apa itu kecombrang, semuanya harus kita kenali. Tidak hanya fisiknya, tapi juga daunnya seperti apa, terus kemudian apa manfaatnya, terus baru kemudian aromanya, rasanya, banyak sekali yang harus kita kenali dari masing-masing rempah itu. Nah, setelah itu, rempah itu seperti akan bisa berbicara dengan sendirinya. Sahabatnya peka itu adalah empati. Ketika kita sudah punya empati, kita akan membuka pintu lebar-lebar untuk banyak sekali kemungkinan sebenarnya. Dengan kita punya empati, kita akan punya kepekaan untuk mengetahui atau untuk mencari siapa produsen terbaik, siapa penghasil pangan terbaik, siapa pengolah pangan terbaik.
Dalam status Anda, saya sering membaca bahwasannya Anda sering menyebut diri Anda sebagai food kurator amatir. Kira-kira apa maksudnya? Ya, saya memang food kurator amatir, dalam artian tidak profesional ya. Karena apa? Karena tidak ada yang bayar juga gitu kan. Nah, jadi ngomong-ngomong, ada yang sanggup bayar nggak nih nanti? Ya, tentu nanti ini juga akan menjadi sebuah apa namanya. Kalau ada yang sanggup bayar, saya profesional. Oh gitu ya. Mengatakan bahwasannya Anda miskin jam terbang. Ya jelas sekali kita ini miskin jam terbang. Kenapa? Karena ruang edar kita hanya di sini-sini saja gitu kan. Kenapa? Karena kita banyak mengkurasi justru produk-produk pangan yang ada di sekitar kita dulu gitu kan. Kita belum banyak keluar. Meskipun ada banyak juga yang kita lakukan di luar, tapi kita belum mau menyebut kita melakukan kurasi di luar. Oke. Apakah seorang food kurator itu adalah seorang yang doyan makan? Nah, ini pertanyaannya offside sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi food kurator tuh nggak harus doyan makan ya. Ya, kalau doyan makan tuh namanya tukang makan ya. Tapi seorang food kurator juga harus mengalami rasa-rasa yang lengkap gitu kan. Rasa-rasa apa saja yang harus dialami seorang food kurator? Kalau di Bali ada yang namanya sadrasa atau 6 rasa ya. Manis, pahit, masam, asin, pedas, dan satu lagi sepat. Itu harus dialami semuanya. Karena ini membentuk keseimbangan kimiawi di dalam tubuh kita. Satu saja rasa yang tidak kita alami pasti menyebabkan tubuh kita ini tidak seimbang. Apakah Anda mengkurasi semua jenis makanan? Tidak, kita hanya mengkurasi makanan-makanan yang kita ada akarnya di sana gitu. Ya, jadi agak mustahil kalau saya diminta untuk mengkurasi spaghetti, pizza yang gitu-gitu misalnya ya. Karena apa? Karena saya tidak punya akar di situ. Tapi kalau makanan lokal, makanan Nusantara, paling tidak kita masih mengakar lah dulu. Paling tidak kita masih punya knowledge-nya. Paling tidak kita masih tahu bagaimana makanan ini diproduksi dan apa ingredients yang digunakannya gitu. Sekarang kita lanjutkan ke 7 pertanyaan sederhana. Oke, siap. Harus dijawab dengan singkat, padat dan jelas ya. Dengan waktu yang secepat-cepatnya. Oke. Pertama, kopi atau susu? Kopi. 2, durian atau kemang? Kemang. 3, kelor atau bayam? Kelor. Daging babi atau daging sapi? Daging babi. Masakan Jawa atau masakan Padang? Masakan Padang. Gula aren atau gula lontar? Gula lontar. Wine atau arak? Arak. Oke, baik. Minum dulu. Oke, minum dulu ya. Kita minum dulu ya. Anda dikenal sangat detail mengkurasi pangan. Sampai ke babi pun harus babi hitam. Mengapa? Babi hitam itu berbeda dengan babi putih. Ini yang masyarakat banyak tidak tahu ya. Jadi dari makanannya saja berbeda gitu kan. Babi hitam itu masih diternakkan oleh masyarakat. Jadi makanan-makanannya itu masih makanan-makanan alami, daun-daunan, umbi-umbian. Dan makanan-makanan babi itu dimasak semuanya gitu kan. Selain itu, daging babi hitam pun berbeda dengan daging babi putih. Daging babi hitam itu seratnya lebih pendek, lebih empuk, dan rasanya lebih manis gitu kan. Jadi beda sekali rasanya. Coba aja, kalau nggak percaya coba aja. Apa titik berat kuratorial? Ya, titik berat kuratorial kita adalah bahan baku, proses, alat produksi, cara produksi, kemasan, dan terakhir banget baru rasa gitu kan. Seperti apa bahan baku yang lolos kurasi? Tentu bahan baku yang alami ya. Bahan baku yang dihasilkan oleh petani-petani terbaik kita. Seperti apa proses yang lolos kurasi? Ya, prosesnya juga penting banget karena banyak orang atau banyak produsen sekarang sudah tidak melakukan proses-proses yang benar. Proses yang benar itu adalah proses yang sepenuhnya menggunakan material-material alam. Seperti apa alat produksi yang lolos kurasi? Nah, alat produksi juga penting sekali. Jadi misalnya di dalam pembuatan gula merah banyak sekali orang mempertemukan gula yang masih panas itu dengan plastik misalnya. Ini udah pasti offside, udah tidak lolos kurasi sudah yang gitu-gitu gitu. Jadi alat-alat ini penting sekali juga untuk menggunakan alat-alat yang masih alami. Seperti apa rasa yang lolos kurasi?
Ya singkatnya, rasa itu punya memori. Ya, memori itu mengingatkan kita pada sesuatu. Kalau rasa-rasa yang baik itu adalah rasa yang mengingatkan kita pada masakan ibu kita di masa lalu. Seperti apa sih? Baik, ini menarik sekali. Berarti semua produk kurasi harus didatangi pembuatnya? Benar, harus. Jadi supaya kita tahu bagaimana produsen-produsen kita memproduksi pangan itu. Bisa disebutkan kira-kira siapa-siapa saja yang lulus kurasi? Ya, Buleleng ini gudangnya produk-produk pangan yang lulus kurasi sebenarnya. Kita punya banyak sekali penghasil minyak kelapa, penghasil gula merah, penghasil arak, penghasil produk-produk pangan yang lainnya tuh semuanya lulus kurasi. Terus kuliner-kuliner yang lulus kurasi juga banyak sekali. Ada Mekna, ada Belikutu, segala macam. Banyak sekali. Siapa saja yang hari ini Anda kurasi? Ya, hari ini kita mengkurasi dua institusi yang bagi saya sangat penting dan sangat strategis. Yang pertama itu adalah Dapur Pengalaman Rasa. Yang kedua, Koperasi Pangan Bali Utara. Ini koperasi keren banget. Dan suatu saat, karena saya tahu visi-visinya sangat besar, pasti akan menjadi model koperasi yang sangat keren di Indonesia. Ini menarik sekali ya, Koperasi Pangan Bali Utara. Produk apa saja yang telah Anda kurasi? Pertama ada produk komoditas hasil pertanian seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Terus kemudian ada juga produk-produk olahan seperti misalnya minyak kelapa, gula merah, arak, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Anda dikenal sebagai seorang arsitek, namun Anda sangat tertarik menjadi food curator. Kira-kira apa yang melatar belakangnya? Ya, latar belakangnya karena kondisi pangan kita sebenarnya tidak baik-baik saja. Ada banyak sekali persoalan di dunia pangan kita ini. Nah, makanya saya tertarik untuk terjun ke situ. Karena bagi kita di Rumah Intaran sekarang mustahil membangun sebuah masa depan tanpa kita mempersiapkan pangan yang bagus bagi anak-anak kita. Bagaimana Anda mengaplikasikan gagasan-gagasan tersebut? Untuk sementara kita aplikasikan pada diri kita sendiri dulu. Harapannya suatu saat apa yang kita lakukan ini diadopsi oleh pemerintah. Nah, kebetulan sekarang kita mengkonsultani pemerintah daerah Kabupaten Tubaba, Tulang Bawang Barat di Lampung. Sebagai arsitek, saya justru tidak memulai semuanya tuh dari desain arsitektural. Kita mulai justru dari program pangan sehat di sekolah dulu, karena kita semua sadar sekarang di Tubaba itu banyak sekali pembangunan fisik, dan pembangunan fisik ini harus dikelola oleh masyarakat nantinya. Dan masyarakat ini harus dipersiapkan pangannya dulu. Nah, siapa yang kita persiapkan? Pasti anak-anak. Nah, terus anak-anak ini di mana titik kumpulnya? Pasti di sekolah. Makanya kita buat program pangan sehat di sekolah itu. Apa dasar yang Anda gunakan untuk melakukan proses-proses kurasi? Ya, dasarnya sebenarnya kita sudah membuat buku. Judulnya itu Revolusi dari Dapur. Oke, coba ceritakan sedikit tentang buku Revolusi dari Dapur. Revolusi dari Dapur itu bercerita tentang hal-hal yang sangat substansial yang ada di dapur-dapur kita. Misalnya di situ ada 21 macam produk yang semestinya tidak ada di dapur-dapur kita. Itu yang kita substitusi, itu yang kita gantikan kan gitu kan. Terus kemudian kerja-kerja di dapur itu buat perempuan kita juga kerja-kerja yang sangat meditatif gitu kan. Dan gerakan-gerakan pada saat kita bekerja di dapur-dapur tradisional, dapur-dapur tanah maksudnya ya, itu sama dengan gerakan-gerakannya yoga gitu kan. Nah, terus kemudian dapur-dapur yang masih tradisional ini juga sangat penting bagi ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan semua dapur-dapur tradisional itu ada di bawah gitu kan. Kenapa di bawah? Karena yang bekerja ibu-ibu. Kenapa? Atau apa hubungannya dapur yang ada di bawah dengan ibu-ibu? Karena ibu-ibu ini mempunyai tugas yang jauh lebih penting daripada sekedar memasak, yaitu melahirkan generasi berikutnya kan gitu. Dan sampai hari ini latihan terbaik buat expecting mother atau ibu yang akan melahirkan adalah jongkok gitu kan. Nah, ini yang terakomodasi di dapur-dapur tradisional kita. Baik, sebagai seorang yang dikenal dengan gagasan-gagasan yang visioner, Anda memiliki berbagai macam kualitas-kualitas dalam melakukan kurasi. Apa strategi besar Anda untuk memperbaiki kualitas pangan yang ada di Indonesia? Strategi besarnya ada dua. Satu, subsidi risiko.
kedua 4 sehat 5 madu. Nah, ini Dua-duanya sudah kita buat artikelnya sebenarnya. baik, ini menarik sekali. Apa itu subsidi resiko? Ya, selama ini pemerintah kita kan hanya mensubsidi pupuk kepada petani, mensubsidi bibit kepada petani, mensubsidi pestisida juga kepada petani kan. Nah, kita punya ide, kenapa pemerintah tidak mensubsidi resiko-resiko petani yang ingin kembali ke organik? Karena bagaimanapun juga menjadi organik itu punya risiko tersendiri. Risiko gagal panen ada, risiko hasilnya sedikit ada. Nah, ide dari subsidi risiko ini adalah mensubsidi risiko-risiko petani yang ingin kembali ke organik. Saya mendengar tadi tentang 4 sehat 5 madu. Kira-kira bisa dijelaskan apa itu gagasan tersebut? Ya, 4 sehat 5 madu ini adalah jalan untuk menjadi organik. Dulu kita kan punya program 4 sehat 5 sempurna. Saya modifikasi sedikit menjadi 4 sehat 5 madu, di mana susunya itu bisa kita gantikan dengan madu. Nah, dari mana madu didapatkan? Tentunya dari lebah kan gitu kan. Nah, bagaimana lebah-lebah ini kita ternakkan? Nah, di sini letak jalan menuju organiknya itu. Dengan kita memelihara lebah, kita tidak akan lagi menyemprot tanaman-tanaman kita. Jadi, lebah membantu penyerbukan tanaman-tanaman ini secara alami. Dengan kita tidak lagi menyemprot, lebah-lebah akan datang. Lebah-lebah akan datang, kita akan menghasilkan madu. Menghasilkan madu artinya kita bisa sehat. Terus kemudian hasil produksi tanaman-tanaman kita atau pohon-pohon buah-buahan kita juga akan jauh lebih sehat. Di mana kira-kira tempat terbaik untuk belajar menjadi seorang food curator? Tempat terbaik sudah pasti di dapur ya, terutama dapur tradisional. Saya garis bawahi ini dapur tradisional, karena dapur tradisional itu sangat filosofis, sangat kaya akan ilmu-ilmu pengetahuan, dan juga sangat bagus untuk melatih diri kita sendiri. Terus tempat berikutnya adalah di pasar. Mengapa harus di pasar? Pasar ini merupakan semesta kecil, hasil-hasil komoditas produk-produk pertanian kita. Di pasar kita bisa dapatkan semuanya. Di pasar kita bisa menelusuri siapa pendistribusi produk-produk ini. Di pasar juga kita bisa menelusuri siapa penghasil-penghasil produk-produk ini. Di pasar juga kita bisa menelusuri siapa petani-petani yang menghasilkan ini. Nah, ketika kita sudah sampai pada petani, kita tinggal melakukan wawancara. Wawancara untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana prosesnya. Dan ketika kita sudah mengetahui proses yang dilakukan oleh petani-petani ini, baru bisa kita justifikasi bahwa produk ini layak atau offside kan gitu kan. Pasar juga melatih kepekaan kita untuk tidak terjebak pada ilusi-ilusi yang banyak sekali terjadi di pasar-pasar kita. Apa maksud ilusi tersebut? Jadi kami juga menulis artikel judulnya Ilusi Pangan. Sebagai contoh, bawang putih. Bawang putih impor kita tuh ukurannya besar-besar. Bawang putih lokal kita ukurannya kecil-kecil. Harga bawang putih lokal itu lebih mahal harganya daripada bawang putih impor. Nah, tapi ketika kita gunakan, harga bawang putih impor itu jauh lebih mahal. Kenapa? Karena bawang putih impor kita gunakan banyak, bawang putih lokal kita gunakan sedikit. Jadi harga kiloannya di pasaran itu lebih mahal bawang putih lokal, tapi harga tergunakannya bawang putih lokal kita sebenarnya lebih murah. Ini yang saya maksud dengan ilusi. Baik. Dan banyak produk lainnya juga mengalami ilusi yang sama. Baik, menarik sekali. Ilusi pangan. Bagaimana Anda menyampaikan gagasan-gagasan ini ke dalam pikiran orang lain? Ya, saya punya teori yang namanya teori rujak. Ini sebenarnya teori yang umum di dalam dunia psikologi ya. Kita modifikasi jadi teori rujak. Ini kita tes sekarang ya. Oke. Ya, Tobing suka rujak nggak? Suka. Mau saya bikinin rujak nggak? Mau? Oke, sekarang saya akan iris mangganya. Mangganya ini asem banget. Oke. Terus kemudian saya bikinin bumbunya. Bumbunya itu ada garam, ada cabai, ada terasi, segala macam. Terus kemudian terakhir saya kasih dengan jeruk lemo yang asem gitu, segala macam. Kemudian saya campur rujaknya. Liurnya meleleh nggak? Wah, ya, sangat meleleh. Meleleh kan liur Ya, kita kan? betul. Rujaknya ada di sini nggak? Tidak. Tidak ada. Oke. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik dan benar secara terus-menerus ke masyarakat, ini akan masuk ke dalam pikiran orang-orang tanpa produknya harus ada di depan mata kita. Oke. Baik, menarik sekali ya. Jadi ini cara kita untuk memasukkan gagasan kita ke dalam alam pikiran orang lain. Ada banyak festival di Bali dan tempat lain di Indonesia. Apakah Anda
tidak tertarik untuk melakukan kurasi di festival-festival tersebut? Ya, siapalah kami ini di Rumah Intaran ya. Kita seperti saya sampaikan tadi, kita hanya kurator pangan amatir yang miskin jam terbang kan gitu kan. Nah, tadi pula untuk saat ini kita tidak tertarik. Siapa sebenarnya yang paling ingin Anda kurasi? Yang paling ingin kita kurasi justru produsen-produsen pangan lokal, produsen-produsen pangan yang ada di sekitar Bali Utara ini. Mereka jauh lebih membutuhkan gagasan-gagasan kuratorial kita daripada festival-festival tersebut. Oke. Siapa idola Anda dalam bidang pangan? Banyak sekali, terutama orang-orang yang ada di desa-desa. Kami menyebut mereka sebagai juara. Juara bukan karena dia mendapatkan ranking 1, bukan karena dia banyak mendapatkan penghargaan dari mana-mana, bukan. Tapi juara karena mereka setia dengan cara-cara lama. Apa mimpi terbesar Anda sebagai food kurator? Saya pikir mimpi semua kurator yang waras itu adalah semua petani bertani secara organik. Semua chef memasak dengan produk-produk organik itu. Tapi untuk hari ini saya pikir itu nyaris tidak mungkin. Baik, menarik sekali. Nyaris tidak mungkin. Jika tidak mungkin berarti ada kemungkinan. Seperti apa kemungkinannya? Kita ada dua kemungkinan, meskipun itu kecil sekali ya. Kemungkinan pertama adalah kemungkinan jangka pendek dan jangka menengah, itu adalah dengan lebah seperti yang saya sampaikan tadi. Kemungkinan kedua, ini berat sekali sebenarnya ini. Kemungkinan kedua, kita minta bantuan pada gunung api. Hanya dengan letusan gunung api, tanah-tanah kita ini dinolkan kembali, menjadi subur kembali. Letusan gunung api akan membuat kita istirahat. Letusan gunung api akan membuat produksi kita menurun dan kita menjadi bijak mengkonsumsi. Dan letusan gunung api juga memberikan kesempatan bagi tanah-tanah yang sudah terkontaminasi pestisida ini untuk memulihkan dirinya. Baik, oke. Tepuk tangan untuk narasumber kita, Bapak Gede Krishna. Woi, penontonnya banyak banget. Sekian wawancara singkat saya bersama Bapak Gede Krishna, seorang food kurator yang malang melintang dalam dunia pangan dan olahannya di Bali Utara. Namun ada satu hal yang sangat menarik yang bisa saya simak dari pernyataan-pernyataan beliau. Mustahil bagi kita membangun masa depan jika kita tidak memberikan asupan pangan yang bagus pada generasi muda. Maka itulah saya sepakat, revolusi mental harus dibangun dari revolusi dapur. Dari bawah pohon Intaran, saya mengucapkan selamat pagi. Salam, Tobing Krisnanjaya. Kan bukan sih, pengalaman pertama ada di wawancara nih. Biasanya kan tiang duduk di curug, jadi kembali lagi di balik tiang yang bertanya sekarang ke guru. Jadi ini agak gugup ya, agak gugup sekali.